Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal nafa wal intifa wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقد قال الأستاذ أبو القاسم الجنيد رحمه الله ونفع به وقد قيل له هل قام أحد bitarkil a'mali min babil birri wa taqwa faqala hadza qaul qaumun yaquluna bi iskatil a'mal walladhi yasrik wa yazni ahsan halan indi mimman yaqulu bi hadza fa innal 'arifina akhadul a'mal anillah wa raja'u ilaihi biha falau bagitu alfa amin lam atruk min a'malil birri dzarratan illa ayyuhala baini wa bainaha fa takalifu syari'a lazimah likulli balighin aqilin la yasgutuha anil abdi syai'un wa in balagha fit tauhid al ghaya wa nihaya. Dikatakan oleh Imam Al-Ustaz Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah wa nafa'a bih. Pernah beliau ditanya, apakah seseorang boleh atau ada seseorang yang berkata meninggalkan amal perbuatan itu juga termasuk daripada bab albir wa taqwa. Ada enggak orang yang ngomong meninggalkan kebaikan, meninggalkan ketakwaan itu termasuk daripada kebaikan dan ketakwaan? Terkadang kan ada orang yang menyatakan kita ini sudah nggak perlu puasa lagi karena sudah AIU dan lain sebagainya. Kita ini sudah nggak perlu sholat lagi karena kita sudah mendapatkan ini dan itu. Apakah itu termasuk dalam kebaikan dan ketakwaan? Dijawab oleh beliau, itu adalah perkataan suatu kaum yang menggugurkan amal perbuatan, bahkan mereka berkata mencuri, berzina. Itu perkataan suatu kaum, pernyataan. Itu suatu kelompok orang yang menyatakan seperti itu. Bahkan di antara kelompok-kelompok yang seperti itu dia menyatakan sudah nggak perlu lagi, tidak dibutuhkan lagi dan lain sebagainya. Dijawab oleh beliau, pernyataan itu sangat buruk, sehingga dibandingkan mencuri dan berzina masih lebih baik. Padaku, katanya beliau, Imam Abul Qasim Al-Junaid, daripada orang yang mengucapkan itu. Sama-sama buruknya,
sama-sama nggak benernya. Yang menyatakan nggak perlu lagi kebaikan ini, nggak perlu lagi kebaikan itu, kita meninggalkan ini, meninggalkan itu termasuk daripada kebaikan, termasuk daripada ketakwaan. Dengan orang yang berzina, mencuri, sama buruknya, sama-sama nggak benarnya. Tapi kalau dibandingkan, mana yang masih lebih apa ya, yang lebih baik daripada yang terburuk? Ya yang mencuri, yang berzina. Yang mencuri, yang berzina. Karena keburukan itu tingkatan. Nah, kejahatan itu adalah tingkatan. Bila kita lihat daripada hukuman yang ditentukan dalam agama, berbeda-beda. Hukumannya ini seperti ini, hukumannya ini seperti ini. Nggak sama. Nggak semua keburukan hukumannya sama. Oh, hukumannya ini potong leher misalnya. Hukumannya ini beda-beda. Ada yang dicambuk 80 kali, ada yang dicambuk 100 kali, nggak sama. Tapi semuanya adalah keburukan. Yang menyatakan nggak perlu lagi ibadah, nggak perlu lagi menjalankan ketaatan, kejahatan. Yang menyatakan berzina atau mencuri itu lebih baik, tetap itu adalah dari keburukan. Jadi perbandingannya keburukan dengan keburukan. Lah yang menyatakan nggak perlu sholat karena sudah A, nggak perlu zakat karena sudah ini, nggak perlu puasa karena ini, nah, dengan orang yang berzina, dengan orang yang mencuri masih lutung ini. Ya. Karena apa? Dia tidak menyatakan apapun daripada kebaikan, artinya dia tetap menganjurkan untuk dilakukan, untuk dikerjakan, apalagi itu yang wajib. Sedangkan yang satunya meninggalkan, nah, meninggalkan amal. Dan ini juga menjadi peringatan. Meninggalkan amal kebaikan itu adalah sebuah keburukan. Apalagi dengan menyatakannya. Nah, dia tidak menyatakan, tapi meninggalkan, itu adalah sebuah keburukan yang dapat membahayakannya kelak. Apalagi kalau dia sampai menyatakannya. Bahkan menyatakan bahwa meninggalkannya itu adalah sebuah kebaikan. Wah, lebih lagi. Nah, lebih lagi. Nah, sehingga beliau mengatakan apa? Fa innal arifin akhadul amal anillah wa raja'u ilai biha. Mereka itu orang aulia, para aulia, selalu beramal dari apa yang diperintahkan Allah, yang itu adalah kewajiban, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan itu adalah sebuah kesunahan. Akhadul amal anillah. Jadi yang mereka kerjakan adalah suatu amalan yang memang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah meninggalkan amal. Jadi ibarat contohnya perantara. Perantara itu atau wasilah, usaha itu tidak pernah dilupakan oleh mereka. Walaupun mereka tanpa usaha, tanpa perantara bisa mendapatkannya. Nabi Muhammad Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
bisa tanpa melewati apapun. Insya Allah dengan kedipan mata sampai, sekejap sampai. Tapi dibuat apa? Dibuat perjalanan itu bertemu ini dan itu, seperti seakan-akan apa? Menunjukkan perjalanan pada umumnya orang, tetapi karena terdapat di dalamnya perintah dan keberkahan, sehingga perjalanan itu walaupun seperti pada umumnya orang, tapi sangat berbeda. Bisa menemui, bisa berinteraksi dengan segala apapun ketika menuju tempat tujuan. Padahal bisa tanpa semuanya itu. Akan tapi akan menjadikan apa? Itu sesuatu dongeng yang mungkin akan lebih tidak dipercaya lagi oleh orang-orang di masanya, khususnya apalagi di akhir zaman. Tapi dibuat seperti perjalanan pada umumnya, ya, ada berhenti, ya, kemudian bertemu, berbincang dan lain sebagainya. Tapi dibedakan dengan pada umumnya perjalanan, ya, sehingga untuk menunjukkan apa? Keistimewaan orangnya, ya. Jadi hikmahnya diantaranya untuk menunjukkan keistimewaan orangnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perjalanannya walaupun jauh dibuat singkat, perjalanannya walaupun singkat tapi seperti tidak singkat karena banyak interaksi di dalam perjalanannya. Langsung bisa, sama dengan ketika naik ke langit Mi'raj, langsung bertemu dengan Allah, bisa, nggak usah bertele-tele, dibukakan pintu langit pertama, langit kedua atau yang lain sebagainya, nggak perlu, langsung bisa. Tapi kenapa lewati? Itu untuk menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Loh, masih ada apa? Amal dan perantara yang mereka lakukan. Para aulia juga gitu. Para aulia itu tetap mereka beramal, tetap mereka berusaha. Seperti orang kaya punya banyak duit, tetap mereka kerja nyari duit, padahal duitnya sudah banyak. Ya, seperti itu kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan mereka mengatakan apa? Orang-orang arif itu, falau bagitu alfa'am, sekalipun usiaku masih sisa 1000 tahun, lam atruk min a'malil bir dzarrah, tidak akan pernah aku tinggalkan sedikit pun kebaikan. Ya. Illa an yuhala baini wa baina, kecuali kalau terhalangi antara aku dengan kebaikan itu. Jadi selama tidak adanya halangan antara kebaikan dan ketaatan, maka akan aku kerjakan, maka akan aku lakukan, tidak akan pernah aku tinggalkan walaupun aku sisa waktuku 1000 tahun. Kenapa? Wa takalifu syari'a lazimah. Karena beban atau memikul amanat dari apa yang diperintahkan dalam syariat itu adalah keharusan, kewajiban likulli balighin akilin, setiap orang yang baligh dan berakal, ya. Selama ia adalah orang yang baligh dan berakal, maka beban memikul kewajiban yang ada dalam syariat itu adalah keharusan, tidak bisa ditinggalkan dengan apapun. Makanya nggak ada namanya wali nggak sholat, ya no. Wali nggak puasa, nggak ada. Kalau wali-wali daya ada, tapi kalau walinya Allah nggak ada. Lu enggak, saya nggak kelihatan sholatnya, saya enggak, uang puasa tuh makan depan saya. Tuh, kamu percaya sama tukang sulap, kok nggak percaya sama wali? Tukang sulap itu nggak pernah kemudian bener hilang, no, tipuan mata. Oh enggak, ini bener, ya kamu tertipu karena kamu nggak tahu. Lah mereka mungkin sholat tapi kamu nggak nyadar.
kamu nggak kelihatan. Lu enggak sama saya terus. Sama kamu terus kalau kamu sadar, kalau kamu nggak sadar ya mungkin dia pindah dari kamu tapi kamu nggak menyadarinya. Tapi kadang orang memang nggak terasa, dianggap orang itu bersamanya dia terus. Jadi kalau dia benar walinya Allah, nggak akan mungkin meninggalkan syariat. Tidak akan pernah meninggalkan syariat, karena itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang balik dan berakal. La yaskutuhan il abdi syai'un wa in balagha fi tauhid al ghaya wa nihayah. Tidak ada korting tidak ada prioritas ya untuk sebagian orang meninggalkan sedikit pun daripada syariat ketika ia balik dan berakal. Nggak ada prioritas. Oh, kalau untuk para wali bebas, nggak ada. Kok wali bebas? Nabi nggak dibebaskan, wali. Rasul nggak dibebaskan sama Allah, kok wali? Ya. Jadi tidak ada kata bebas daripada amal yang diperintahkan dalam syariat bagi orang yang balik berakal, walaupun ia telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi dalam ketauhidan, dalam keimanannya kepada Allah. Nggak ada. Kalau sudah sampai kedudukan ini, maka ia bebas melakukan apapun. Apapun terserahnya. Mau dia melakukan boleh, mau meninggalkan boleh. Nggak ada. Tak ada kata-kata seperti itu, nggak ada. Tetap harus. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tetap harus sholat, tetap harus puasa. Kalau mampu tetap dia harus melaksanakan ibadah haji. Nggak ada kemudian boleh bagi dia meninggalkan. Tidak boleh. Nah, karena itu pernyataan yang menyatakan bahwa meninggalkan ini, meninggalkan itu termasuk daripada ketakwaan, daripada kebaikan, itu tentunya pernyataan yang hoax, pernyataan yang salah, yang menyesatkan. Karena kita tetap diharuskan menjalankan ibadah ya, daripada kewajiban dalam bersyariat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nggak butuh sholat lagi untuk orang seperti ini, untuk orang seperti itu, berarti orang itu adalah orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa? Wong Nabi aja masih sholat. Nabi masih sholat, padahal segala sesuatunya diciptakan oleh Allah untuknya, karenanya masih sholat. Kemudian kita ini ya, hanya pelengkap saja. Kalau dalam pertandingan itu anak bawang ya, nggak mempengaruhi apapun adanya dan tidak adanya ya, adanya kita dan tidak adanya kita nggak mempengaruhi apapun, kemudian mengatakan nggak butuh sholat, nggak butuh sholat dan lain sebagainya. Orang seperti itu tuh nggak punya kaca di rumahnya. Nah ini saya lek susah dunianya, kemudian menyatakan tidak perlu sholat. Nah itu perlu diperiksa kejiwaannya, pasti pakai jiwa dia. Walhasil syariat harus dijalankan ya, bagi setiap yang balik dan berakal ya, tanpa melihat kedudukannya di sisi Allah ya, mau tinggi, mau rendah, mau istimewa, mau tidak istimewa, syariat harus dijalankan olehnya, tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya, kecuali kalau memang nggak bisa mengerjakannya, nggak bisa melakukannya ya, walaupun dengan gantinya, maka di situ ada keringanan yang ia memiliki kewajiban untuk menggantinya di kemudian hari bila mampu. Bila mampu. Ketika tidak mampu, itu berarti orang yang ma'dzur,
orang yang beralasan yang meninggalkannya itu bukan atas dasar kesenangan, tapi keterpaksaan. Kenapa nggak bisa menjalankannya? Tidak bisa menjalankannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membuat hati kita dan pikiran kita sesat, sebagaimana banyaknya orang tersesat daripada ajaran yang sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan semoga kita Allah dekatkan dengan orang-orang yang dicintainya, sehingga dapat membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing, menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang meninggal dalam keadaan Islam, iman, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.